adik-adik, Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabarnya adik-adik hari ini? Pasti adik-adik luar biasa baik ya. Kak Lastri berharap adik-adik sehat semua, sukacita hari ini. Karena kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Nah adik-adik, Kak Lastri ingin bertanya nih, sudah dipersiapkan belum kidung cerianya? Lalu Alkitabnya dan juga persembahan adik-adik. Kalau sudah, Kak Lastri anjungkan jempol. Berarti adik-adik sudah siap untuk beribadah dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Baik adik-adik, seperti biasa sebelum kita bernyanyi bersama nih, mari kita ambil waktu untuk saat teduh sejenak. Mari adik-adik kita saat teduh bersama-sama. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Baik adik-adik, kita akan membuka ibadah ini dengan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 9. Kidung Ceria nomor 9 dengan judul Tuhan Pencipta Semesta. Kita akan menyanyikan ayat 1 dan ayat yang keempat ya adik-adik. Sudah ketemu? Kalau sudah ketemu, mari adik-adik kita bangkit berdiri, kita akan memuliakan nama Tuhan bersama-sama dengan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 9 ayat 1 dan yang keempat. Tuhan Pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Kau merelakan putramu supaya dunia ditebus dengannya. Adik-adik, tadi kita sudah memuliakan nama Tuhan bersama-sama dengan bernyanyi. Nah, sekarang kita akan mendengarkan cerita dari Kakak Layan. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita dari Kakak Layan, mari adik-adik kita memohon bimbingan Roh Kudus supaya kita dapat mendengarkan cerita Kakak Layan atau mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Mari adik-adik kita lipat tangan, tundukkan kepala, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini sehingga kami masih bisa menghirup udara pagi hari ini dengan keadaan sehat dan segar. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sehingga kami bisa berada di rumah kami masing-masing untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Bapa, walaupun kami masih secara daring ibadahnya, biarlah Tuhan selalu menyertai kami, selalu membuat kami sukacita dalam memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk Kakak Layan yang akan membawakan firman-Mu, kiranya berkati Kakak Layan kami, agar dapat menjelaskan atau menceritakan firman-Mu dengan baik kepada kami. Dan juga kami sebagai anak Layan, biarlah kami dapat menjadi anak yang manis, anak yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Dan jauhkanlah segala gangguan atau segala suara yang dapat mengganggu kami dalam mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami dapat mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dan kami juga dapat fokus mendengarkan firman-Mu Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik kakak kasihi, kakak undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi nas pada minggu pagi ini, terambil dari 1 Korintus 12 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. 1 Korintus 12 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga.
Kita akan baca bersama-sama dan kakak akan membacakan dari sini. Dalam terang judul rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik dengan berhala-berhala yang bisu. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Adik-adik yang terkasih, kakak undang kita untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan yang menjadi nas kita pada minggu pagi ini, terambil dari 1 Korintus 12 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. 1 Korintus 12 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Kakak akan bacakan untuk kita semua dalam terang judul rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Demikian firman Tuhan, terpujilah Tuhan. Haleluya. 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 Adik-adik silakan duduk. Apa kabarnya adik-adik terkasih? Kakak harap kita semua dalam keadaan yang baik ya, dan penuh sukacita tentunya. Apalagi kita mempunyai kerinduan untuk mendengarkan firman Tuhan pada minggu pagi ini. Ya, adik-adik, minggu pagi ini kita akan belajar, kita akan mendengarkan firman Tuhan mengenai Roh Kudus. Nah, apa itu Roh Kudus? Dan apa peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita pribadi? Nah, Roh Kudus adalah Roh Allah yang Allah tempatkan di masing-masing pribadi kita, di dalam hati kita, adik-adik. Nah, mengapa Allah memberikan kita Roh Kudus? Apa fungsi Roh Kudus itu bagi diri kita masing-masing? Nah, Roh Kudus itu adalah Roh Allah yang menuntun kita, menolong kita, menopang kita, bahkan yang memampukan kita adik-adik untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang baik hanya untuk hormat dan nama Tuhan dan bukan untuk pujian diri kita semata. Nah, Roh Kudus itu sifatnya menolong kita untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, adik-adik, ketika Allah memberikan kita Roh Kudus dalam diri kita, Allah juga melengkapi kita dengan karunia-karunia, talenta-talenta yang baik adik-adik. Nah, sekarang kakak mau tanya adik-adik ini, apakah adik-adik sudah menyadari kalau kita masing-masing mempunyai talenta yang Tuhan berikan kepada kita? Mungkin saat ini adik-adik belum memahaminya atau tidak peka, apa sih talenta saya? Nah, coba kita renungkan sejenak. Apa yang menjadi kelebihan adik-adik, kelebihan yang positif dari diri adik-adik, itulah talenta yang adik-adik miliki ya, yang adik-adik miliki. Jadi contoh ini, ada adik-adik yang punya kelebihan pintar menyanyi, punya suara yang bagus. Ada adik-adik yang punya kelebihan pintar bermain alat musik ya. Ada adik-adik yang pintar menari. Ada yang pintar misalnya melukis ya, membuat puisi atau sajak, atau bisa lagi menulis cerita. Nah, adik-adik, apa yang bisa kita pakai, kita kembangkan untuk talenta kita itu? Apakah talenta itu tidak boleh kita matikan adik-adik ya, tapi harus kita kembangkan. Kita kembangkan dengan baik, kita kembangkan dengan baik ya, untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita kembalikan lagi kepada Allah yang memberikannya kepada kita. Bukan untuk kesombongan diri, bukan untuk pujian-pujian puja adik-adik ya. Nah, sekarang kakak mau coba kita ajak diri sebentar. Ketika ini
Contohnya Ani ini pintar banget menyanyinya. Nah, mungkin Ani bisa dong dek menyumbangkan lagu-lagu hidup pujian, persembahan di ibadah IMPA contohnya, ya, atau di ibadah jemaat, atau adik-adik bisa ikut paduan suara anak contohnya adik-adik. Nah, alangkah baiknya kan? Jadi kemampuan kita itu bisa dikelola dengan baik. Apalagi contohnya ketika adik-adik pintar bermain musik. Adik-adik bisa memainkannya di IMPA contohnya, atau di gereja, atau dimanapun adik-adik berada, bisa memainkan alat musik dengan baik ya. Contohnya itu kita lakukan bukan untuk kesombongan diri adik-adik, tapi mainkanlah musik dengan baik, dan ketika puji-pujian itu diberikan orang kepada kita, kembalikan itu kepada Allah ya. Ketika kita pintar untuk menulis atau membuat cerita, tulislah cita-cita yang baik yang sifatnya membangun, yang sifatnya menegur, mungkin mengingatkan orang lain, bukan menulis hal-hal yang buruk atau hujatan-hujatan yang tidak baik adik-adik ya. Nah, ketika Tuhan memperkap kita dengan Roh Kudusnya, Tuhan juga memberikan kita kelebihan itulah adik-adik yang kita pakai kembali untuk kita boleh melayani, untuk kita boleh bersaksi di tengah-tengah lingkungan di mana kita berada ya. Jadi pakailah apa yang ada pada diri kita itu kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, adik-adik, tadi kita baca ya di Korintus 1 Korintus 12 ini ayat 1 sampai 3, ini merupakan surat dari Rasul Paulus kepada jemaatnya di kota Korintus adik-adik. Mengapa Bapak Paulus mengirimkan surat kepada jemaat di Korintus? Mengapa alasannya? Yang pertama sekali adik-adik, kita tahu bahwa kota Korintus ini adalah kota metropolitan ya, kota yang maju adik-adik, ibu kota ya, mungkin metropolitan yang maju ya. Dan kota ini dikenal sebagai kota perdagangan. Coba kita lihat, kota perdagangan itu adalah kota yang sibuk sekali. Mungkin banyak dikunjungi oleh bangsa-bangsa dari negara-negara lain berlabuh datang ke kota perdagangan tersebut adik-adik. Nah, justru karena kota ini kota yang sibuk, pasti banyaklah budaya-budaya yang bercampur di dalamnya ya adik-adik, budaya, bahasa, apalagi kalau pikirnya mungkin juga berbeda-beda adik-adik ya. Nah, ketika masyarakat di kota Korintus ini, mereka menjadi orang-orang yang lupa akan Tuhan. Mereka menjadi orang-orang yang jauh dari hidupnya dengan kehendak Tuhan. Mereka hidup di dalam penyembahan berhala adik-adik. Salah satunya adalah dewa cinta. Nah, adik-adik, jadi mereka itu hidup menyembah dewa-dewa. Nah, ketika Bapak Rasul Paulus ini mengirim surat ke kota Korintus, tujuannya adalah Bapak Paulus ini mau mengingatkan jemaatnya. Artinya, orang-orang yang sudah percaya, yang tinggal di kota Korintus, yang percaya kepada Kristus adik-adik ya, yang tinggal di kota Korintus itu, supaya mereka tidak kembali kepada kehidupan mereka yang lama. Karena apa adik-adik? Kehidupan mereka yang lama ini, mereka masih menyembah kepada berhala-berhala atau dewa cinta tadi. Nah, jadi surat ini sebagai pengingat kepada jemaat-jemaat di kota Korintus. Yang kedua, apalagi teguran dari Bapak Paulus? Bapak Paulus ini mau mengingatkan kepada jemaat di kota Korintus bahwa adik-adik, talenta-talenta atau karunia-karunia yang dimiliki masing-masing orang, masing-masing jemaat di kota Korintus itu bukan menjadi suatu perpecahan di antara jemaat itu sendiri, ya. Karena terjadi perpecahan di jemaat Korintus ini. Orang-orang yang memiliki talenta merasa dirinya super, menganggap mereka itu orang yang hebat, menganggap mereka itu orang yang lebih daripada orang lain adik-adik. Nah, ketika itu terjadi akan ada kesombongan diri, akan ada orang-orang pasti akan membanggakan dirinya adik-adik, dan Allah tidak menyukai kesombongan seperti itu adik-adik ya. Jadi Bapak Paulus ini mengingatkan kepada jemaat di Korintus supaya mereka saling melengkapi. Yang punya karunia-karunia ya, talenta-talenta itu jangan menyombongkan diri, tetapi mereka boleh menjadi berkat, saluran berkat di kota itu, membawa terang di kota itu, mengabarkan Injil di kota itu, bahkan bersaksi untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik, baik sekali ya Bapak Paulus ya adik-adik ya.
Dia masih ingat kepada jemaat-jemaat yang dia bina, yang dia bimbing. Nah, itu juga terjadi pada kita saat ini, adik-adik. Nah, firman Tuhan juga pada hari ini mengajarkan kita kembali untuk kita juga boleh melihat diri kita, apa yang sudah kita pakai, apa yang sudah kita lakukan dengan talenta-talenta yang Tuhan berikan itu. Mungkin kita memiliki kesombongan, adik-adik. Mungkin kita merasa kita hebat dari teman-teman yang lain, dari anak-anak yang lain. Sekarang mari kita stop memberikan yang tidak baik itu. Mari kita sama-sama mempergunakan, mengembangkan talenta-talenta untuk kebaikan. Jadi setiap hari demi hari kita bisa mengembangkan talenta itu dengan baik, ya. Tujuannya adalah untuk kita kembalikan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, ya, bukan untuk membanggakan diri, ya, atau untuk menyombongkan diri dari orang-orang lain. Nah, adik-adik, itulah yang menjadi harapan daripada firman Tuhan kepada kita pada minggu pagi ini. Dan kakak harap kita semua mau belajar, kita semua mau memakai kesempatan yang Tuhan berikan selama kita hidup dengan talenta yang Tuhan berikan untuk kita boleh mengembangkan diri kita, kepintaran kita, kemampuan kita, bahkan apapun yang kita miliki, bukan untuk membanggakan diri kita, tapi kita pakai, kembalikan untuk hormat dan nama Tuhan saja. Amin. Baik adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan bersama-sama, kita juga tadi sudah bernyanyi bersama-sama. Sekarang tibalah saatnya kita akan merespon firman Tuhan yang sudah kita dengar, sambil kita juga mengumpulkan persembahan yang sudah kita persiapkan. Mari adik-adik, kita buka kidung ceria kita dari Kidung Ceria nomor 184 dengan judul Bermacam-macam Anak. Kita akan nyanyikan ayat 1 sampai ayatnya yang kedua sambil mengumpulkan persembahan. Bermacam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sawo matang dan putih kulitnya, yang hitam atau kuning rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Ada yang makan nasi atau makan ubi, ada yang suka sagu atau suka roti, berbagai macam sayur dan ikan lauknya, tapi dalam hatinya sama semuanya. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, pujian syukur kami akan kepadamu ya Bapa atas kasih berkehidupan kami, atas lautan Tuhan sepanjang minggu ini. Terima kasih Bapa buat usia yang bertambah bagi adik kami yang mereka ulang tahunnya sepekan ini. Biarlah Bapa Engkau yang terus memberkati mereka, Bapa memberikan sukacita mereka. Bahkan Tuhan yang membimbing mereka hari lepas hari, supaya mereka semakin bertumbuh dengan takut akan Tuhan, supaya Bapa gimana mereka supaya semakin bertumbuh dan mereka menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih buat firman Tuhan yang mereka berikan pada hari ini Bapa, yang mengajarkan kami bagaimana Bapa Rasul Paulus menegur bahkan mengingatkan jemaat di Korintus Bapa, supaya mereka hidup takut akan Tuhan, supaya mereka hidup dengan memakai talenta yang Tuhan berikan kepada mereka, bukan untuk membanggakan diri, bukan untuk menyombongkan diri, tetapi mereka boleh memakainya hanya untuk hormat dan nama Tuhan saja. Dan melalui talenta hidup itu mereka boleh memuji nama Tuhan. Dan kami juga Bapa, anak-anakmu mau belajar ya Tuhan. Biarlah Engkau Bapa yang memampukan kami anak-anakmu, supaya kami boleh menjadi anak-anak yang juga dapat menyenangkan hati Tuhan melalui talenta-talenta yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk mama papa yang terbaik bagi kami. Kami juga berdoa biarlah Engkau berkati orang tua kami,
Biarlah Tuhan mereka boleh senantiasa sehat, bersukacita, dan mereka boleh berpikir hikmat Tuhan dalam didik kami anak-anakmu ya Tuhan, supaya kami juga boleh menjadi anak-anak yang berbakti pada orang tua kami. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat lautan Tuhan bagi negeri kami, kan juga rindu Bapak, Kau juga yang terus kepada negeri kami ini Bapak, bahkan pemimpin negeri kami, dari pusat sampai pada daerah, biarlah mereka boleh menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan, sehingga Roh Kudus Tuhan juga memampukan mereka dan tugas tanggung jawab mereka sebagai pemimpin, sebagai kepala negara, sebagai apapun itu Tuhan. Bapak, kami juga mau berdoa buat jemaat kami Tuhan, buat gereja-gereja di muka bumi ini, biarlah Tuhan juga yang terus melihara, memimpin persekutuan kami Bapak, supaya kami juga boleh bersaksi dengan baik melalui kehidupan beriman kami, sehingga Bapak nama Tuhan dipermuliakan. Bapak yang baik, kami juga sudah syukur buat persembahan yang kami perkumpulkan. Biarlah Bapak Engkau yang berkatinya, sehingga persembahan di Bapak berlimpah hanya untuk nama-Mu saja. Kami juga Bapak mau terus berdoa buat kasih karunia Tuhan, kiranya terus memelihara Bapak untuk masa-masa pandemi ini Bapak belum usai dan belum berlalu. Kami percaya Tuhan, Engkau yang senantiasa memelihara anak-anak Tuhan, bahkan kami percaya Bapak semuanya akan indah karena Tuhan yang berperkara, Tuhan juga yang akan menyelesaikan ini bagi kami. Dan kami percaya Bapak akan menjadi luar biasa, bahkan Tuhan yang akan memulihkan kami negeri ini Bapak dari pandemi ini. Terima kasih Bapak, kami juga masih berdoa terus kepada kami yang kami kasihi, berkati mereka Bapak dalam tugas tanggung jawab mereka sebagai pelajar. Biarlah Bapak mereka boleh menjadi anak-anak yang boleh bertanggung jawabkan tugas tanggung jawab mereka Bapak, sehingga mereka boleh berjalan dengan baik, dan mereka juga boleh Bapak menjadi anak-anak yang berprestasi dalam pendidikan mereka. Mampukan mereka Tuhan dan juga berikan mereka kesehatan. Bapak terima kasih, dan juga mohon ampun buat dosa dan kesalahan yang kami perbuat, baik yang disengaja dan tidak sengaja. Biar itu Bapak kami memutuskannya supaya kami menjadi anak-anak yang layak untuk menerima berkat daripada-Mu. Dan syukur kami Bapak yang kami panjatkan pada Tuhan Yesus Tuhan kami yang hidup. Bapak terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Adik-adik, tetap ingat ya, untuk kita senantiasa menjadi anak-anak yang memegang talenta kita untuk hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Shalom, sampai ketemu minggu depan.